warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Helmi Mahendra, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Singosari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas 12, tepatnya materi menulis teks iklan. Selamat menyaksikan. Di ruangan ini, saya belajar menjadi seorang guru yang baik. Selain belajar menjadi seorang guru yang baik, saya juga belajar menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Tempat duduk. Cepat. Gerak. Semangat sekali ya anak-anak ya, siang hari ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Baik. Dengan kelas 12 TAB? 1. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Ya. Oke. Sebelum mengawali pelajaran, Bu Denis akan mengajak kalian untuk bermain game biar kalian tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lesu, tidak ada yang letih. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Yakin semua sudah? Belum. Meskipun belum harus tetap semangat. Oke, gamenya hari ini adalah melafalkan teks Pancasila. Gimana caranya, Bu? Jadi nanti berurutan mulai dari Akbar, Nindra, Nesli, nanti sampai Vito ke belakang, Afwan ke Rifki, gitu ya. Jadi satu anak menyebutkan satu kata. Misal ya, Pancasila, satu, ketuhanan yang maha dan lain-lain. Sampai habis. Gitu ya. Harus konsentrasi. Nanti kalau salah, maju ke depan dulu. Nanti hukumannya ditentukan teman-temannya. Jadi harus fokus. Itu ya, siap? Siap. Mulai dari Akbar. Pancasila. 1. Yang maha. Nah. Maju. Ya. Yang, ini kan yang ya. Yang lo ya, bukan sayang lo ya. Oke. Yang Maha sosial Bagi Seluruh rakyat. Nyanyi sama Oke, jadi hukumannya satu anak menyanyikan 2 lagu daerah. Tahu 2 lagu daerah?
ada banyak, ada birokrat kamu, ilir-ilir, Tombani. Tombani sih. Ayo siapa dulu? Erik. Oh ya, nama tadi Erik. Satu dulu ya, satu. Gundul patul. Tempeleng. Matul tempeleng. Matul limpang setoi dan bisa ngangkat. Matul limpang setoi dan bisa ngangkat. Masih ingat materi mingguan kita? Ingat masih, oke. Minggu lalu kan sudah menjelaskan tentang teks, struktur dan ciri bahasa. Ada yang masih ingat strukturnya ada berapa? Ada orientasi, ada Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita membuat sebuah iklan, ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah kalian semua memahami struktur dan ciri bahasanya, sampai bisa mampu merancang teks iklan dengan cermat. Oke, yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan teman kelompoknya nanti, sampai akan mampu menyusun teks iklan dengan memperhatikan struktur dan ciri bahasa atau kebahasaan dengan teliti. Jadi nanti yang wajib sampai pahami nanti ini, dua ini, merancang dan membuat sebuah iklan. Itu ya. Sampai di sini untuk tujuan pembelajarannya ada ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini ya. Jadi kelompok 1 nanti Cindy akan ditahu, diingat-ingat ya. Kelompok 2-nya Nafis, Aka Dewa, Diandra dan Dewa. Kemudian kelompok 3-nya Nesri, Ramanda, Erik dan Naufal Aris. Dan seterusnya kelompok 4 Janur, kelompok 5 Brian, kelompok 6 Ak. Diingat-ingat, coba diperhatikan. Nanti jangan sampai kehilangan kelompoknya. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah mereka yang menyiapkan hal ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya mereka lah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM yang meniagakan hidupnya dengan semangat tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meyakini bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang pemalas. Memulihkan UMKM adalah memulihkan bangsa. Mereka berhak akan diberikan subsidi hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Mereka merdeka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita. Oke. Dari video yang sudah saya tampilkan, kira-kira masalah apa sih yang ada dalam video? Apa? Perekonomian bangsa, Bu, ditentukan oleh UMKM. Terus apa lagi? Apa? Pandemi yang berakibat pada UMKM. Jadi yang paling terdampak oleh pandemi itu adalah UMKM. UMKM itu apa sih? Toko-toko atau usaha-usaha kecil yang ada di Indonesia.
sejak pandemi 2 tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu itu kan UMKM memang berdampak sekali ya. Karena apa? Karena adanya PPKM level 1 sampai level berapa itu ya. Nah itu kan jadi dagangannya itu tidak banyak yang tidak. Nah kira-kira bagaimana caranya UMKM ini bisa berjalan ketika pandemi? Kira-kira bagaimana? Membuat ya diposting di media sosial itu. Oke, apa yang diposting? Kita bisa membuat iklan dari usaha UMKM tersebut. Nah, Bu Denis punya contohnya. Tadi kan ada banyak UMKM yang ada di video ya, ada sate, kemudian ada apa lagi? Ada warteg, banyak itu tadi ya. Nah, ketika PPKM pasti dagangannya mereka sepi karena apa? Orang tidak boleh keluar rumah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah dengan membuat sebuah iklan. Ya, membuat sebuah iklan aja. Coba dilihat sate Madura Cak Husain. Ya, tadi kan ada sate, jadi saya ambil contoh usaha sate. Dituliskan apa aja yang dijual, sate ayam, sate kambing dan lain-lain. Kemudian juga menerima pesanan, kemudian bisa di pesan dari GoFood ya, pesan dari GoFood. Kemudian untuk alamatnya jalan ada alamatnya seperti itu. Jadi iklan, jadi intinya iklan itu adalah tujuan mendorong atau membujuk orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau kamu punya barang, kamu punya jasa, tapi belum laku, orang belum banyak yang kenal, kamu bisa membuat sebuah iklan di media sosial, diposting, dikirim ke koran dan lain-lain, banyak medianya. Oke, sampai di sini iklan ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Permisi Bu Denis, izin bertanya. Ya. Untuk iklan sendiri ada berapa jenisnya Bu? Oke, terima kasih Arga untuk pertanyaannya. Ada yang tahu iklan ada berapa jenisnya? Ada yang pernah baca koran tidak? Nggak pernah baca koran sama sekali? Di situ kan ada ya, ada tulisannya dijual DJL, CPT, RMH rumah, tanah, ukuran UK dan lain-lain itu ya. Pernah lihat kan? Nah, itu namanya iklan baris. Jenisnya yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris itu kita semakin panjang kalimat yang kita tuliskan dalam koran itu semakin mahal kita membayarnya. Makanya disingkat-singkat seperti itu kan biasanya DJL, CPT, TNH, KAF, ini, terus book nomornya, ini nomornya, itu ya. Jadi semakin panjang kalimat yang kita gunakan dalam koran itu semakin mahal kita membayarnya. Terus yang kedua ada iklan kolom. Ya, iklan kolom itu sama seperti iklan yang sate tadi. Nah, ini jadi space-nya itu lebih banyak di media di korannya. Jadi lebih mahal untuk memasang iklan kolom seperti ini di koran. Biasanya kan paling sering itu matahari diskon up 50% itu ya. Saya sering kali membaca iklan matahari itu di koran. Dan itu space-nya banyak. Semakin banyak space-nya, semakin mahal. Terus yang ketiga ada iklan elektronik. Elektronik itu kan ada banyak. Ada radio, ada lagi televisi. Kalau di televisi ya kamu sering mendengarkan dan melihat ya. Kalau di koran, di radio pernah dengar radio tidak? Kira-kira iklan apa yang sering dalam radio? Jamu. Jahe, kamu jahe keraton itu? Ya. Gitu. Ya. Pernah nggak? Nah ya, itu namanya iklan radio. Jadi itu ya Mas. Jadi iklan baris, kolom, dan iklan elektronik. Bu, biasanya kalau di itu Bu, TV digital, bosan yang di jalan-jalan itu termasuk iklan elektronik. Gitu ya? Oke, paham ya? Terus selanjutnya, nah untuk ciri teks iklan yang pertama ada informatif, pasti mengandung informasi, pasti ya, karena kamu mau memperkenalkan produk. Terus yang kedua menarik perhatian, nah ini wajib hukumnya untuk menarik perhatian.
Jadi membuat iklan usahakan semenarik mungkin dengan tambahan gambar, dengan kolaborasi warna dan lain-lain. Terus yang selanjutnya bahasa mudah dipahami. Kalau bisa menggunakan kalimat yang sederhana. Jangan yang baca iklan harus membuka kamus dulu, ini apa arti katanya, jangan sampai seperti itu. Ya, terus yang terakhir ada bersifat persuasif, menggunakan kalimat yang dapat mempengaruhi. Biasanya mempengaruhinya dengan diskon-diskon itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan. Nah, untuk struktur iklan minggu lalu kan sudah saya jelaskan. Ya, mungkin ada teman-teman yang di sini menjelaskan struktur iklan ada 3 ya. Ada apa aja? Justifikasi. Saya butuh satu anak untuk menjelaskan orientasi. Ada yang mau menjelaskan? Oke, silakan maju menjelaskan struktur iklan. Perhatikan ya. Dari sini itu serap sana. Oke. Jadi orientasi pada iklan adalah perkenalan produk atau jasa yang akan ditawarkan pada iklan. Contohnya seperti sate Madura, Kausen. Itu adalah orientasi pada iklan. Bagaimana paham dengan penjelasannya Mbak Cindy? Ya. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Silakan duduk kembali. Nah, biasanya orientasi itu pasti dicetaknya paling besar dan warnanya paling mencolok. Ya, paling besar itu biasanya orientasi. Ya, jadi sate Madura Kausen itu benar, itu orientasi pada iklan ini. Untuk struktur kedua, tubuh iklan, ada yang bisa membantu menjelaskan? Oke, silakan Mbak Nafis. Tubuh iklan yaitu membahas mengenai inti dari apa yang akan dipromosikan atau ditawarkan dalam iklan. Seperti contohnya macam-macam dari menu sate dan 5 pesanan. Oke, ada yang tanyakan? Jelas tubuh iklan? Orientasinya nanti sate Madura Kausen. Nah, sate Madura itu kan ada buahnya ya. Kemudian lainnya ada jenis-jenisnya, sate ayam lemak, kambing sapi dan lain-lain. Itu namanya tubuh iklan. Terima pesanan akikos, catering dan lain-lain juga termasuk tubuh iklan. Jadi penjelasan lebih rinci dari orientasi. Kemudian struktur yang terakhir itu adalah justifikasi. Ada yang bisa membantu Bu Melisi menjelaskan ke depan? Oke, Melisi silakan. Justifikasi adalah bagian akhir untuk mempermudah publik untuk mengirim jasa atau barang yang ditawarkan seperti jalan atau. Nah, untuk iklan yang ini, iklan lowongan pekerjaan. Kira-kira gambar di depan itu termasuk iklan apa tidak? Termasuk. Ya, jadi iklan itu tidak hanya mempromosikan barang. Ya, kita punya perusahaan tapi karyawan kita bukan, bisa nggak kita mengerjakan perusahaannya? Bisa dong. Namanya itu lewat iklan lowongan pekerjaan. Itu ya contohnya ya. Kira-kira strukturnya sama apa tidak dengan kamu? Sama. Ya, sama ya. Coba orientasinya yang mana? Freelance admin. Untuk tubuh iklannya yang mana? Semuanya Bu. Syarat, tugas, kemudian job level, kemudian penjelasan PT apa itu? PT Green dan lain-lain itu namanya tubuh iklan. Ini kurang menarik ya, karena tidak ada gambar dan kebanyakan tulisan. Ya, kalau misalkan Bu itu kan per bagian dijelaskan Bu. Kalau memang mau per bagian dijelaskan, buat per halaman iklannya. Yang pertama ini
khusus konten kreator. Ambil gambar yang sesuai dengan konten kreator. Terus halaman selanjutnya marketing. Ambil gambar tentang marketing. Seperti itu lebih efektif. Untuk project membuat iklan. Yang pertama nanti kamu berkelompok sesuai kelompok yang tadi. Ya. Setelah membuat itu membuatnya temanya harus pekerjaan sesuai dengan jurusan kalian. Kalian jurusannya apa? Jadi kamu cari posisi untuk dijadikan iklan nanti sesuai dengan alat. Kemudian yang nomor 2 diperhatikan strukturnya. 3 struktur harus ada dalam iklan ini. Terus yang nomor 3 setelah kamu mengerjakan LKPD yang membuat gambaran kasarannya ikanmu, kamu mengaplikasikan ke Canva. Lalu nanti setelah jadi di Canva, diupload ke media sosial. Media sosialnya saya tentukan Instagram saja. Nanti yang dikumpulkan link dari postingan kalian. Gitu ya? Oke. Kira-kira butuh berapa menit untuk mengerjakan? 30 menit. Maksimal 30 menit ya. Presentasinya juga kan? Maksimal 30 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan duduk secara. Baik, dilaksanakan lowongan kerja. Untuk posisi yang dilamar mungkin satu aja ya, biar fokus ke satu.
yang berhasil blog boleh silakan langsung buka aplikasinya, langsung di-upload di media. Nah, misalnya di spreadsheet yang sudah saya share, ya. Anak sudah selesai membuat iklannya? Sudah di-upload di media sosial? Sudah dikirim linknya? Oke. Ini saya lihat ada 6 kelompok ya. Untuk perwakilan kelompoknya Zanur mana? Oke. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelihatan nggak? Oke, sekarang maju Nur. Ini ya, hasil iklan dari kelompok Zanur. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, saya zoom aja ya. Yang pertama ada orientasi adalah ini lawan kerja mekanik senior. Yang kedua ada tubuh iklan terdiri dari kualifikasi pria usia 20 tahun ke atas, pendidikan minimal SMK sederajat, jurusan otomotif, tinggi badan minimal 160, bersedia ditempatkan di luar Jawa, bersedia mengikuti interview di Jabodetabek, tidak bertato dan tidak bertindik. Itu ya tulisannya ya. Terus itu sudah ada, kemudian ini Ada justifikasi, kedua ada PT Zapa Nusantara, ada jalan ke tempat dan ada melalui email. oke. Jadi secara keseluruhan untuk tampilan iklan milik kelompok Zanur seperti ini ya. Kira-kira menarik nggak iklannya? Menarik ya. Ada perpaduan warna-warnanya lebih dari satu ya. Kemudian ada gambarnya, kemudian tulisannya juga sudah jelas. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin berkomentar atau memberikan masukan atau oh ini salah bu, ini kurang bu. Ada? Silakan. Brian. Saya mau komentar untuk tubuh iklannya karena itu nggak dijelaskan PT-nya, nggak ada penjelasan PT. Oke, tidak ada penjelasan PT. Kemudian apa lagi? Untuk justifikasinya itu PT kok ada di sini. Oh, kalau kita lihat ya. Yang terakhir dulu ya. PT. Oh iya. Untuk penulisan PT diingat-ingat ya. PT CV itu tidak ada titiknya, sama halnya dengan SMK. SMK negeri SMK-nya ada titiknya apa tidak? Jadi untuk singkatan seperti itu, akronim seperti itu tidak perlu ada titik, kecuali satu kata dipersingkat itu harus ada titik. Contohnya jalan, JL kan biasanya ya, itu harus ada titik. Kalau PT itu kan perseroan terbatas, dua kata yang diambil hanya depannya saja, itu tidak perlu menggunakan titik. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian untuk yang komentar kedua, pertama ya tadi ya, tidak ada. Oh ya, ini PT Zapa. PT Zapa itu bergerak dalam bidang apa? Tidak ada penjelasan. Alangkah lebih baik dikasih penjelasan di bawahnya lowongan kerja mekanik senior. PT Zapa bergerak dalam bidang ini. Seperti itu ya, Zanur. Begitu ya anak-anak? Ya. Oke. Tepuk tangan untuk Zanur. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Hari ini belajar tentang membuat iklan dan mengaplikasikan iklan dalam sesi apa? Oke. Jadi kita sudah belajar membuat sebuah iklan dan mengaplikasikan dalam itu ya. Kemudian kira-kira manfaat apa sih yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Oh ya, kita tahu. Jadi saya tahu cara menggunakan aplikasi Canva yang belum saya pernah gunakan sebelumnya, Bu. Oh gitu. Pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian yang awalnya tidak tahu ya, tidak pernah sama sekali
aplikasikan Pak kalian jadi. Oke ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah jelas semua? Menginstruksikan kalau sudah minggu depan kita akan belajar materi berbeda lagi ya, materi artikel. Apa itu artikel? Nanti kita pelajari minggu depan. Oke, sudah silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan Teman duduk, siap. Belum hari pelajaran ini mari kita berdoa supaya keyakinan masing-masing. Doa, silakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tempat duduk sudah di depan, silakan.